Baca mulai dari ayat yang ke-20. Judulnya tentang runtuhnya Yerusalem. Mari kita baca bersama-sama ayat 20, mulai ayat 20 ya. Lukas 21 ayat 20. Mari kita mulai 1, 2, 3. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Lanjut, judulnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya. Nah, bila kita baca, saudara baca lagi boleh nih. Selanjutnya saya ajak saja saudara buka di lembar selanjutnya itu pada ayatnya yang ke selanjutnya ayat 30 ya, 34 Pak ya. 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi ayat emas kita ini ada dua ya di sini. Pertama, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat emas kita juga, maksud saya ayat yang berkat. Semua firman Tuhan tentu saja memberkati kita. Yang kedua dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ada haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, termasuk semua saudara-saudara saya yang mengikuti kebaktian kami ini lewat internet, lewat Facebook, lalu kemudian juga nanti tentu saja akan dibuatkan YouTube-nya, saudara bisa tetap memutarnya kembali. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kita lihat sekarang apa yang sedang terjadi di Yerusalem, di Israel. Saudara, firman Tuhan yang barusan kita baca ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kita sudah melewati yaitu hari-hari di akhir zaman. Kita sudah melewati 3 tahun, yang mana pada 3 tahun kita lewati ini, kita sudah berjuang. Kita sudah berjuang. Kita sudah bertindak dengan hati-hati. Ada orang yang sembarangan. Orang yang tidak berhati-hati. Dan sudah dituliskan dalam Alkitab kita. Saya ajak kita buka dalam Maliaki pasal yang keempat. Maliaki pasal yang keempat. Kita baca ayat 1 dan ayat 2. Mari baca, judulnya adalah Hari Tuhan. Maliaki pasal yang keempat. Saya bacakan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah. Lihat saudara. Maka semua orang gegabah. Orang yang tidak hati-hati. Orang yang hidupnya sembarangan. Orang yang tidak memperdulikan tentang, tidak mengenali zaman. Orang yang gegabah ditulis. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar. Yang artinya terbakar mungkin nggak terbakar secara fisik seperti kita lihat sesuatu yang terbakar, tetapi tidak akan tahan uji. Mereka akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagaimana orang-orang seperti apa ini? Ini adalah orang-orang gegabah. Pendeta-pendeta yang gegabah. Gereja-gereja yang gegabah. Anak-anak Tuhan yang gegabah. Dulu kita tidak mengerti. Kita pikir dulu gegabah ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Ternyata tidak. Semua orang bisa gegabah, betul apa tidak, saudara? Ya. Seorang dokter spesialis bedah syaraf pun, kalau dia tidak hati-hati, dia gegabah, maka fatal yang bisa terjadi, malpraktek. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ada orang-orang yang gegabah. Namun pada ayat selanjutnya dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku. Ini tentu saja kebalikan daripada orang-orang yang gegabah. Bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Senada dengan perkataan Tuhan Yesus tadi, yang Tuhan Yesus katakan, dikatakan apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, katanya. Haleluya, saudara-saudara. Lihatlah saudara, begini perkataan Tuhan Yesus, ya. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi pada saat kekelaman meliputi bangsa-bangsa, terang Tuhan terbit bagi orang benar, bagi orang yang dalam Maliaki tadi takut akan nama Tuhan. Yang dijelaskan sebelumnya bahwa banyak sekali orang-orang yang gegabah. Kita sudah melihat itu. Saya sudah mengkhotbahkannya dengan sangat jelas. Orang-orang yang gegabah yang ada di akhir zaman. Mereka tidak bisa mengenali zaman. Sehingga musuh datang dengan musuh kita sudah kenal, minggu lalu saya sudah bawakannya. Dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Bayangkan, sudah 2000 tahun yang lalu sudah dikasih tahu. Dia adalah bapa segala dusta. Dan dia adalah penguasa apa? Dunia. Penguasa dunia dengan jati diri bapa segala dusta. Kira-kira ngapain saja dia, saudara? Tentu saja dia berdusta. Dia berdusta dan dia berdusta.
Saudara, tetapi Tuhan Yesus lewat kematiannya sudah memusnahkan dia. Kan gitu kemarin, Ibrani pasal 4 ayat 12. Ada haleluya saudara? Oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis. Tapi kemudian firman Tuhan dalam buku Efesus mengingatkan kita, supaya kita semuanya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kenakanlah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada haleluya saudara? Saudara, dalam menghadapi tipu muslihat iblis ini, ya, setan sudah menyiapkan proyek idam-idamannya yang sudah selalu saya perbakan selama 3 tahun ini. Dalam Wahyu 18 ayat 23, dan oleh parmakeiamu semua bangsa disesatkan. Dan ketika parmakeia tentu saja adalah akar kata dari farmasi. Dan ketika penyesatan yang melanda bangsa-bangsa ini lewat sebuah barang farmasi yang menyebabkan tidak bisa jual dan beli, yang adalah ciri khas daripada tanda binatang yang ada dalam buku Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ada haleluya saudara? Yang sebabkan tidak bisa jual dan beli, dan diberi label bahwa dia adalah juru selamat di masa pandemi. Sedemikian jelasnya, ramu-ramu firman Tuhan berkata, Yesaya 43:11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain yang kukenal. Tidak boleh ada juru selamat lain. Juru selamat hanya ada satu dan satu-satunya. Siapa namanya saudara? Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Haleluya. Yang sudah mati disalibkan, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Hanya dia, lalu kemudian dia naik ke surga. Haleluya. Hanya dia satu-satunya juru selamat. Tak boleh ada juru selamat lain. Tapi ketika disebutkan menantikan juru selamat di masa pandemi yang menyesatkan bangsa-bangsa, gereja-gereja yang gegabah memasang karpet merah di gedung-gedung gereja dan menyambut juru selamat di masa pandemi. Mumpung saudaraku masih bisa saya bicara begini, saya bicara dengan jelas. Saudara, pendeta-pendeta mengendorse, ya begitulah. Terimalah juru selamat di masa pandemi. Saya sekali-kali tidak pernah berkata demikian. Juru selamat hanya satu, Tuhan Kristus. Pendeta-pendeta yang gelarnya doktor segala macam, gegabah dan gegabah sudah tulis dalam firman Tuhan. Maka itu hari ini judul firman Tuhannya berhati-hati di hari-hari terakhir. Kita yang sudah berhati-hati selama ini, bukan mereka yang gegabah, yang sembarangan, yang sembarangan. Coba bantu saya yang punya King James, coba buka dalam 2 Petrus 3 ayat 5. Apakah di sana ada kata ignorance? King James. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan sengaja tidak mau tahu. Benar ya nak? Iya. Di King James itu ditaruh kata mereka adalah orang-orang yang ignorance. Orang-orang yang gegabah ini melanjutkan kegegabahannya, bukannya bertobat, tetapi dengan sekarang ini sampai hari ini. Makanya saya sudah berkata kepada banyak anak-anak Tuhan, saudara yang tidak menerima tanda binatang, saudara sudah membuat sebuah keputusan yang besar dalam hidup saudara. Saudara yang sudah mau bertobat dan berlari pada Tuhan Yesus karena sudah menyadari menerima tanda binatang, saya beritahu saudara sudah membuat keputusan yang besar dalam hidup saudara. Karena sampai hari ini alih-alih bertobat, pendeta-pendeta justru dengan sengaja tidak mau tahu. Kalau bahasa Inggrisnya ignorance. Sekalian saya kasih kekuatan kepada mereka kalau nggak mau bertobat. Sekalian kamu semuanya saudara-saudara yang kayak gitu ya, sekalian milikilah the power of ignorance. Kalau saudara mau ignorance terus, saya kasih tahu, sekalian saudara punya the power of ignorance. Gimana itu the power of ignorance? Segala sesuatu
segala sesuatu yang saudara ketahui tentang tidak tahu. Jadi alih-alih bertobat, tidak pernah bertobat, dan jadi ignorance. Dan kalau perlu, kalau ditanya, gimana sudah bertobat dari tanda binatang? Tanda binatang yang mana? Ya. Saudara nggak mau bertobat, saudara punyalah, milikilah the power of ignorance. Kekuatan untuk saudara ignorance. Benar firman Tuhan nggak salah. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai ke 11. Orang-orang demikian yang gegabah, kalau nggak mau bertobat, Tuhan kirim strong delusion. Bukan setan yang kirim. Makanya orang-orang bertobat itu saudara sudah membuat keputusan yang besar. Karena yang nggak mau bertobat itu Tuhan kirim strong delusion. Delusi. Bukan delusi biasa, delusi dari Tuhan. Kenapa bisa gitu, Pak? Saudara sudah simak ya khotbah-khotbah saya. Karena ternyata saudara tidak mengasihi kebenaran yang nyata. Masa sih? Iya. Karena untuk menaruh di mangkuk sup Bernebon. Ya hari ini temanya bukan sup Bernebon, saudaraku, nanti makan siangnya mungkin lain waktu Ibu Gembala ya. Nah, misalnya kita punya sup Bernebon, saudara. Ya, kita mau taruh 15 sendok cabai, semua kita nggak mau. Kita menetapkan standar yang tinggi. Yang suka gegabah-gegabah yang di zaman ini pasti nggak mau. Sorry dari stroberi ya, nanti sakit perut. Tapi ketika datang tanda binatang yang menyesatkan bangsa-bangsa juru selamat di masa pandemi, semuanya kehilangan akal sehat. Saya bilang aja begitu. Dan semuanya kehilangan akal sehat. Mari terima. Orang saja dikatakan, mari Pak silakan lompat, tunggu dulu. Berapa tinggi dulu lompatnya kalau cuma sejak. Kalau saya mau lompat, jangan suruh-suruh orang lompat. Terima saja, kita nggak tahu apa itu. Belum lagi setelah sekarang sudah sangat jelas. Ya saudara, saya pikir saudara mesti banyak bersyukur. Ya. Sekarang ini sudah banyak yang sadar. Ya. Saya percaya kenapa sadar, karena ada orang-orang yang dipakai, orang-orang seperti kami ini yang memang mau bayar harganya, orang-orang seperti saudara yang mau berseru-seru. Walaupun sampai hari ini seolah-olah gak kenal. Ya. Kalau disuruh bertobat, alih-alih bertobat malah disuruh berkata, tanda binatang yang mana? Hati-hatilah saudara. Makanya firman Tuhan hari ini saya bawakan bagi kita semua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah berfirman. Saudara, saya menduga. Karena saya tidak tahu bagaimana berdoa untuk Timur Tengah. Ya dong, jangan sampai nanti kita salah berdoa. Tapi puji Tuhan, Alkitab selalu memberi jalan keluar. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Maka Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Maka kita berdoa di dalam bahasa Roh Tuhan. Tapi ketika kita melihat apa yang terjadi di Timur Tengah ini, kalau kita lihat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, memang kita tidak tahu bagaimana mendoakannya. Tuhan Yesus cuma berkata, lihat baik-baik, perhatikan, gitu disuruh. Ada haleluya. Nah, bagi yang gegabah-gegabah sih, menurut saya bertobatlah. Nanti kalau nggak bertobat, memang saudara memperhatikan, tetapi perhatian saudara jadi keliru. Mungkin perhatian saudara benar, tetapi saudara tidak pernah menyelesaikan apa yang saudara sudah gegabah. Itu yang begini nanti gegabahnya terus. Dan bisa masuk jatuh kepada tipe muslihat iblis yang lainnya. Menurut saya begitu. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, kita harus belajar kepada satu prinsip yang ada di Alkitab. Prinsip 5 gadis pijak. Bagaimana itu?
dikatakan ketika hari mulai malam, yang artinya ketika segala sesuatu menjadi semakin sukar, semakin dekat hari kedatangan mempelai itu menjelang, itu malam, masuk malam. Ada haleluya. Dan waktu itu ciri khas 5 gadis bijaksana, kita tahu bersama tentu saja mereka punya minyak yang melimpah. Tapi ada satu lagi, jangan salah. Dulu saya tak pernah bisa mengkhotbahkannya, belum terbuka. Tapi sejak 3 tahun ini saya mengerti. Mereka berkata tidak. Mereka berkata no. Mereka berkata nei. Mereka hanya berkata ya kepada mempelai laki-laki. Betul apa betul? Betul. Dan kita tahu bersama, itu tidak seketika berkata tidak. Memang dia sudah melatih dirinya berkata tidak kepada banyak hal yang membuat bisa terganggu hubungannya dengan Tuhan Yesus. Saudara jadi ingat bukan? Selama 3 tahun ini kita sudah banyak berkata tidak. Itu ciri 5 gadis bijaksana. Semakin ke depan harus semakin tegas tidaknya ini. Hati-hati saudara-saudara. Karena 5 gadis yang bodoh akan ataupun roh 5 gadis yang bodoh akan berusaha untuk membuat saudara dan saya menjadi tidak masuk kepada 5 gadis yang bijaksana. Seandainya 5 gadis bijaksana ini berkata ya kepada yang bodoh 2 saja, maka judulnya 7 yang bodoh dan 3 tinggal 3. Sudah terkurang 3 yang bijaksana. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita melihat dikatakan apa kata Tuhan ini, Tuhan suruh begini, perhatikan semua itu. Dan saya mau kasih tahu sekarang, kalau melihat yang terjadi sekarang, saya belum tahu akhirnya, gitu. Tapi kelihatannya sepertinya perkataan Tuhan Yesus ini mau jadi. Kita pernah dengar sejarah Israel berperang, tidak pernah kalah. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, sekarang sudah ditulis yang mengatakan adalah Tuhan Yesus, keruntuhannya sudah dekat. Saya hanya berkata apa kata Tuhan Yesus bilang. Dan kalau yang dibilang Tuhan Yesus ini jadi, kita sudah lihat, perhatikan kedatangannya sudah semakin dekat. Bagi yang gak mau hati-hati, yang sudah gegabah, terserah kepada saudara-saudara. Tapi bagi saudara yang mau bertobat dan mungkin mau berbalik dengan segenap hati sedemikian rupa untuk menyelamatkan diri saudara, gitu loh. Haleluya saudara. Dan untuk menyelamatkan keluarga kecil saudara. Kenapa gitu Pak Pendeta? Ya, karena firman Tuhan berkata, zaman kedatangan anak manusia sama seperti zaman Nuh. Gimana rupanya Nuh? Nuh sungguh-sungguh mengurus keluarga kecilnya, dia dan istrinya, 3 anak-anaknya, 3 istri anaknya. Maka saya sudah berseru-seru selama ini. Dan saudara yang baik yang di sini maupun di internet yang sudah mendengarkan dan yang sudah berhati-hati selama ini, terus kita berjuang sampai Maranatha. Amin. Haleluya saudara. Tapi saya perlu bawakan firman Tuhan, berhati-hati di hari-hari yang terakhir sekarang ini. Kenapa saudara-saudara dikasih Tuhan? Karena begini. Karena ada sebuah pengharapan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, hamba bilang semuanya itu mulai terjadi. Jangan tunggu nanti sudah selesai. Mulai terjadi. Haleluya. Mulai saudara lihat berita-berita itu dan saudara mulai melihat yang tadinya saudara tidak pernah kalah itu. Bila saudara sudah mulai terjadi itu,
Tuhan Yesus berkata, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ini adalah sebuah panggilan yang kudus, panggilan yang suci bagi orang-orang yang berjaga-jaga. Saudara-saudara yang gegabah, saudara kalau masih terus gegabah, saudara lewat sudah. Saya nggak peduli dengan seberapa, saya sekarang ngomong sama semua pendeta-pendeta deh. Saya nggak peduli seberapa besar gedung gereja saudara, seberapa besar sinode saudara, seberapa terkenal saudara di media sosial, seberapa banyak follower saudara. Kalau saudara tetap gegabah, maka saudara, ya, saya berseru kepada yang mau berhati-hati. Ini bukan hari-hari biasa. Ini hari-hari yang terakhir. Kalau ada orang yang berkata, kita masih nanti akan sampai kepada saya nggak mau buang-buang waktu saya untuk ikut memikirkan pikiran-pikiran orang yang gegabah. Orang gegabah sudah ditulis di sini, orang-orang yang gegabah itu dalam Walaaki pasal 4. Dan saya bersyukur kita sudah berhati-hati dan ada upah untuk kehati-hatian kita. Ada upah untuk kesungguhan kita yang bertobat. Ada haleluya. Tuhan sanggup mengubahkan untuk menjadi berkat. Persoalannya kenapa banyak orang-orang sekarang yang gegabah dan tidak mau bertobat? Sudah ditulis semua di sini. Bahkan ada namanya ignorance, dan saya kasih tahu sekarang sebaiknya kalau memang saudara memang orangnya ignorance terus ya milikilah the power of ignorance. Ya, segala sesuatu yang saudara tahu tentang tidak tahu. Apa itu kata binatang? Tahu. Ya, supaya ada dulu orang yang memperingatkan saudara. Tapi ada juga orang-orang yang memang mengerti dan mau berjalan dalam panggilan 5 gadis yang bijaksana. Ada haleluya saudaraku. Orang-orang yang berhati-hati. Orang-orang yang sudah berkata tidak kepada banyak hal. Orang-orang yang hanya mau mengerjakan segala sesuatunya hanya mau mendapatkan Tuhan Yesus. Ya rela untuk berpisah dengan apa saja. So, jangan dia berpisah dengan Tuhan Yesus. Gitu saudara-saudara. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang berkata perkataan-perkataan yang demikian? Barang siapa, bahkan sampai kepada orang-orang yang sangat dekat kepada keluarga, siapa mengasihi bapaknya lebih daripadaku, tidak layak untuk aku. Siapa mengasihi anaknya laki-laki, anaknya perempuan lebih daripadaku, tidak layak untuk aku. Biarlah kita semuanya mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segala-galanya. Hanya Dia sudah mati buat kita, mencurahkan darahnya, menderita bagi kita. Haleluya. Yang mau segera datang, saudara-saudaraku. Dan perkataannya sedang digenapi. Ada haleluya saudaraku? Nah saudara, kita harus berhati-hati. Saya mau mengajak semua kita melihat kepada hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele. Karena hal-hal besar sudah kita bahas. Tidak menerima tanda binatang itu perkara besar. Bertobat dari menerima tanda binatang itu perkara besar. Apalagi? Kemudian saudaraku dikasih Tuhan, mengerjakan segala sesuatu yang kita buat ini hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan itu perkara besar. Berkata tidak, seperti 5 gadis yang bijaksana itu sebuah perkara besar. Haleluya. Ini lagi berlomba untuk bertobat setiap hari itu perkara besar. Haleluya saudara. Sementara ini ada banyak orang yang sudah gegabah, kena tipu sudah iblis lagi. Kenapa begitu? Karena seperti Simpson, sudah berdosa gak bertobat. Kenapa? Karena begini, karena Allah sekali-kali tidak menyesali kasih karunia-Nya. Jadi saudara, kasih karunia Tuhan, Roh Kudus yang diterima, kuasa Tuhan yang mengalir damai sejahtera, bahkan berkat-berkat itu menjadi justifikasi. Kami baik-baik saja kok. Apa yang capek-capek berteriak-teriak suruh kami bertobat menerima tanda binatang? Kami baik-baik saja kok. Lihat kami diberkati. Lihat sekarang sudah tambah ramai proyekku, sudah aku malah dapat 3 proyek baru lagi.
dapat 3 mobil baru, 3 rumah baru. Mungkin ada yang bilang begitu. Lihat, ada ajaib bisa terjadi. Yang sakit sembuh, ada kelepasan. Itu menandakan kami ini baik-baik saja, Tuhan beserta dengan kami. Hello. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Yang begitu namanya huruf depannya S. Siapa saudara? Simpson. Haleluya saudara. Simpson begitu. Jadi saudara sedang menjadi Simpson di akhir zaman. Lalu saudara pikir saya terkesan begitu. Oh, hebat kali dia. Bertobat saudaraku. Haleluya. Yang kagum sama saudara itu tahu siapa? Sesama Simpson. Yang gak pernah bertobat. Kalau ketemu sama orang seperti kami, geleng-geleng kepala saya, gak bertobat. Kan gitu Simpson gak bertobat. Masih terjadi, dia angkat pintu gerbang. Iya, dia angkat pintu gerbang kota apa itu? Kota Gaza ya? Ya, mirip pula di akhir zaman. Haleluya saudara. Pintu gerbang kota Gaza dia angkat itu Simpson saudara. Haleluya saudara. Habis dia berzina. Habis itu diikat pakai tali busur yang baru, putus. Diikat pakai tali yang baru, tali tambang baru pernah dipakai, seperti rami, seperti benang. Dijalin rambutnya pakai mesin, sekali kibas, lepas. Wah, kan persis kan? Persis. Sampai hakim-hakim pasal, kalau tidak salah ya, sudah berbaik 16 ayat 20 mungkin. Benar ya? Hakim-hakim 16 ayat 20. Sudah dipotong rambutnya, udah kena. Roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Barulah bangun Simpson. Alisan gak mau sembuh. Lalu Simpson berkata, seperti yang sudah. Kalau zaman sekarang ada lagunya kan? Seperti biasa kami pertemuan pendeta. Seperti biasa kami KKR. Tanda binatang apa itu? Nggak tahu. Mesti gini khotbahnya saudara. Mesti jelas gini. Karena kalau Simpson sama-sama Simpson kumpul nggak kelihatan itu. Mereka bangga dengan seperti biasa semuanya. Dan harus terang khotbah saya, harus jelas. Haleluya saudaraku. Itu. Terus tiba-tiba di akhir zaman ini saya ketemu lagi dengan satu tokoh di presiden lama, namanya Saul. Saul pun begitu. Tapi tahu nggak, Saul lebih hebat daripada hamba-hamba Tuhan di akhir zaman yang terima tanda binatang. Saul mengaku dia udah berdosa. Baca aja itu kisahnya ada. Dia berkata sampai 2 kali, aku telah berdosa 2 kali. Sayangnya Saul minta dihormati. Tunjukkanlah hormatmu di hadapan tua-tua Israel dan di hadapan seluruh bangsa ini. Samuel yang minta sama hamba Tuhan. Nah sekarang kan gitu juga. Yang pakai jas itu loh, yang keren-keren, yang mengkilat itu loh, di depan itu minta dihormati sebagai hamba Tuhan. Dengan tanda binatang yang tidak pernah bertobat. Saul bertobat 2 kali berkata aku telah berdosa. Hamba Tuhan sekarang kalah. Saudara berpikir yang ada di sini berdoa sahabat saya, Pak Gembala, Pak Pendeta, nggak apa-apa terus khotbah begitu. Saya kasih tahu ya, Tuhan sudah mau datang. Nggak apa-apa, memang Tuhan mungkin pakai saya khotbahnya begini. Nggak ada orang seperti saya mungkin, kalaupun ada bisa hitung dengan jari. Haleluya saudaraku. Ya, begitu saudara ya. Nah jadi saudara-saudaraku ya, Saul itu dia sudah bilang mengaku dia 2 kali. Hamba Tuhan zaman sekarang mana ada?
Bahkan sekarang saya melihat yang paling terakhir ya, saya nggak tahu sudah sampai apa enggak sama saudara. Siapa sebenarnya antikristus itu? Sudah mulai dibahas. Kalau menurut saya itu nggak terlalu penting. Yang penting apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Jangan terkena kepada tanda binatang yang menyesatkan semua bangsa. Saudara tahu apa itu yang Parmakeia itu? Dikatakan begini. Baca aja ya, yang di internet ya, yang masih diam-diam menyimak khotbah-khotbah saya, kan? Karena saya ini khotbah saya ini saya kirim sama banyak pendeta, saudara. Kalau saudara tidak tahu, saya kasih tahu sekarang. Teman-teman saya pendeta banyak, saya kirim. Saya kirim. Saudara, nah saudaraku, itu Wahyu 18 ayat 23, catat baik-baik. Ini saya kasih tahu ya, makanya perlu sekali bertobat. Dibilang begini di situ. Dan cahaya lampu tidak bersinar lagi di dalammu. Lihat, itu bisa mematikan terang di dalam anak Tuhan. Kalau kena sama penyesatan Parmakeia. Dan suara pengantin laki-laki dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak kedengaran lagi di dalammu. Ini suara apa ini? Inilah suara perjamuan kawin anak domba. Itu bisa menghilangkan suara itu yang bergema sebagai sebuah pengharapan. Kalau kau lihat semuanya itu sudah terjadi, mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, penyelamatan sudah dekat. Yang begitu tuh bisa hilang kalau nggak bertobat. Benar apa tidak? Bukan saya bilang. Cuman karena banyak orang gegabah, tidak mau menyelidiki dengan baik, tidak mau bersungguh-sungguh bertobat, alih-alih bertobat, justru semakin ignorance. Bisa kasih tahu ya, jangan ikuti orang yang kayak gitu, saudara bisa bahaya berakhir di tempat yang mengerikan. Yang penting saya nggak sebut nama. Ikuti apa kata firman Tuhan, nggak usah ikuti saya. Memangnya kadang-kadang dulu soalnya ada yang komentar, hei itu dia mau supaya kita ikuti paket itu. Saya kasih pengumuman sekarang, cari-cari saya. Haleluya saudaraku. Enggak, saya hanya sampaikan firman Tuhan. Saudara lari sama Tuhan Yesus, ya juru selamat kita semuanya. Haleluya saudara. Haleluya. Tugas saya sudah nggak banyak lagi sebagai hamba Tuhan. Saya berjuang untuk melayani saudara saya yang ada di sini. Berapa yang mau? Termasuk ya, saya berjuang untuk keluarga kecil. Saudara berjuang untuk keluarga kecil kita masing-masing. Yang ada di internet itu saya dorong semuanya. Berjuang. Tugas kita tidak banyak lagi, saudara. Sudah banyak yang kita lepaskan. Sudah banyak kita berkata tidak. Kan gitu tadi, apa kata lagu tadi? Lupakan yang telah lalu dan mengarah pada tujuan. Terus memandang dan terus bertanding sampai mana? Gimana orang bertanding? Bawa panci, bawa ransel, lari. Lepaskan semuanya biar bisa berlari. Haleluya saudara. Haleluya. Bagaimana mau lari? Mau pakai banyak baju, pakai jas, bawa koper kan? Tidak. Tanding sampai menang, berlari sampai akhir. Haleluya. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Itu saudara. Ada haleluya saudara. Sudah banyak yang kita tanggalkan, sudah banyak yang kita lepaskan. Mungkin ada yang mau ngetes saya. Misalnya gitu saudara-saudaraku ya. Saya tinggal kasih tahu sama semua yang berlari bersama saya, pembawa senjata saya. Pak, kasih tahu. Kalau memang tidak mau, tidak apa-apa. Haleluya saudaraku. Kita nggak banyak waktu lagi. Lihatlah. Yesus berkata ini, lihat. Kalau kamu lihat itu sudah mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah wajahmu, penyelamatan sudah dekat. Kenapa ada perkataan ini? Inilah pengharapan kita semua, haleluya. Tapi saya menekankan itu Wahyu 18 ayat 23 bisa menghilangkan itu kalau nggak bertobat.
Tapi kalau bertobat, Tuhan kita sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Itu maknanya bertobat. Alih-alih bertobat, banyak yang gegabah sampai sekarang. Gegabahnya kuadrat, gegabah pangkat 3, pangkat 5. Haleluya saudaraku. Karena memang minta dihormati. Saul itu dia berkata, kamu telah berdosa sampai 2 kali, tapi memang dia minta dihormati. Sampai akhirnya, sudah lama kejadiannya, itu tentang Amalek, jauh. Lalu kemudian dia tetap sedang menghadapi Filistin. Dia sedang mencari tahu bagaimana caranya supaya keluar dari situasi dari Filistin ini. Lalu dia bertemu dengan roh jahat yang menyerupai Samuel lewat penyihir di Endor. Lalu roh jahatnya bilang begini, Saul, dosamu tentang Amalek. Langsung Saul rebah di tanah, memanjang. Jadi kalau sampai hari ini saudara ketemu sama hamba Tuhan yang menegur saudara, Saul kalau ketemu sama Samuel, ditegur sama Samuel, harusnya bersyukur, bertobat. Karena nggak mau bertobat, akhirnya dia bertemu dengan roh jahat yang sudah tiba waktunya. Jangan nanti roh jahat yang datang dan mengingatkan saudara mengenai tanda binatang yang saudara gegabah dan tidak bertobat sampai detik ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang saya mau bagikan kepada kita semua, sama anak-anak Tuhan juga yang ada di internet. Karena adanya sebuah pengharapan yang begitu mulia. Lihatlah ketika keruntuhan ini terjadi, ketika kegelapan ini datang dengan begitu gelapnya. Lihat saudara, Tuhan Yesus berkata begini, angkatlah mukamu. Saudara, itu tidak bisa kita dengar dari mana, hanya dari Tuhan Yesus. Sudah pernah lihat ada orang bilang begitu? Ini memang perkataan yang hidup, mengandung keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana saudara bisa angkat dengan tanda binatang yang saudara belum bertobat? Ini bagian anak Tuhan yang ada di internet. Cepat selesaikan itu kawan. Jangan ikuti yang mengkilat-mengkilat itu, sudah. Yang terlalu banyak gaya di akhir zaman. Yang penting saya nggak disebut nama. Kalau saya sebut nama kan bahaya loh. Saya bilang misalkan ini, Ibu Tika Sari, misalnya saya sebut itu. Wah, untung Ibu Tika Sari istri saya. Haleluya saudara. Kan bahaya nanti. Pencemaran nama baik, misalnya gitu kan. Saya nggak ada sebut nama. Jadi yang tersinggung silakan, boleh tersinggung. Tapi yang penting saya nggak sebut nama saudara. Gitu. Haleluya saudaraku. Ya. Nah saudara, karena adanya pengharapan yang begitu besar ini, maka kita harus berhati-hati. Kita yang sudah tidak gegabah, kita yang sudah sampai kepada masa di mana ketika Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mulai lihat tentara mengepung Yerusalem dan keruntuhannya semakin dekat, haleluya. Walaupun kita ada di Indonesia, sebab apa? Itu yang terjadi di Yerusalem. Tapi setelah itu akan terjadi goncangan-goncangan dan selanjutnya tampak tanda anak manusia di langit bagi semua orang seluruh dunia, bukan hanya di Yerusalem Israel. Itu kita mesti lihat. Nah, oleh karena itu saudara, kita sudah bahas tadi beberapa hal-hal yang besar. Kenapa saya beritahu tentang hati-hati? Karena begini, saudara ingat ada ilustrasi, ada monyet di atas pohon, datang angin puting beliung. Gimana saudara, selamat nggak monyetnya? Saudara diam semua. Selamat apa enggak? Selamat. Kenapa saudara? Yang pegang itu pohon kuat,
kuat. Dan dia berdoa, Tuhan, mungkin aku maunya terakhir yang ada. Tapi aku berdoa padamu katanya. Yang lain kawanku sudah jatuh semua. Tolong aku Tuhan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Pegang kuat-kuat. Angin puting beliung lewat. Monyet selamat. Dia berkata, ngeri juga angin puting beliung ya katanya gitu kan. Dia lihat kawan yang jauh ada juga selamat. Gimana kawan gitu ya? Gini, kata dari kawan. Rupanya testing belum selesai. Datang angin bahorok. Tahu angin bahorok saudara? Ya, saya pun masih ingat pelajaran SD dulu. Kayaknya angin bahorok dari daerah timur ya? Timur, betul? Betul ya? Angin bahorok datang. Entah di mana modelnya saudara. Cepat pegang lagi tepuk lagi. Boy, dia dihantam pakai angin bahorok saudara. Monyet tadi saudara. Yang tadinya rambutnya rapi, saudaraku ya. Ya, selesai ketika angin bahorok selesai lewat sudah berantakan semuanya. Tapi dia selamat. Habis itu sudah angin puting beliung dalam negeri sudah, angin bahorok sudah datang. Katanya mau datang yang dari luar negeri, angin tornado katanya. Tornado saudaraku. Awas kawan katanya dari jauh, kawannya juga masih tergantung-gantung. Gimana? Gini masih gini saudara. Sekarang angin puting beliung, hati-hati. Angin tornado dari Texas datang, hati-hati kawan. Siap katanya gini saudara. Angin tornado. Terus apa namanya? Rumah-rumah semnya semua, atapnya diangkat semua, melayang semua, mobil-mobil terbang semua. Untung aja dia pilih pohon yang kuat. Haleluya saudara. Daun-daun yang sudah berterbangan semua. Monyet itu saudara benar-benar dia berkata begini, hidup hanya satu kali katanya ya. Dia berkata, aku perjuangkan dengan segenap hati. Pokoknya takkan kulepaskan dahan ini katanya. Wah, lewat angin tornado. Monyet selamat atau tidak? Selamat. Haleluya. Harus monyet pelan-pelan lihat begini dari kawannya dari jauh. Kawannya dari jauh begini. Masih selamat semua. Di situ monyet berkata, wah, luar biasa ya pergumulan kita. Kita menghadapi, udah pindah pohon yang sana, udah sama-sama di sini. Sharing, saling menguatkan. Haleluya saudaraku. Gimana tadi katanya, udah lepas semuanya, sudah hilang, tidak apa-apa lah. Tapi luar biasa ya, kita hadapi ini perkara-perkara besar. Lalu monyet yang satu berkata ini, saya ucapkan selamat kepadamu kawan. Kita sudah menghadapi perkara-perkara besar. Selamat, ya selamat. Selamat perjuangan katanya dia. Haleluya saudaraku. Habis itu, oke lah. Kalau gitu aku balik ya ke pohon lagi ya. Iya dah. Ya, carilah makan dulu bagaimana. Saya rasa sudah nggak ada lagi yang ini. Mereka carilah makannya. Bersyukur mereka sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Lalu mereka cari makan. Selesai makan, mereka naik lagi. Ya, sambil merenungkan apa yang barusan terjadi. Betapa mereka sudah ditolong Tuhan melewati peristiwa-peristiwa yang besar. Dan mereka sudah membuat keputusan-keputusan yang besar. Tiba sudah siang-siang, jam 3. Sudah habis makan siang, sudah mulai bertiup angin sepoi-sepoi. Ini sudah, haleluya saudaraku. Haleluya. Katanya saudaraku ya, satu berkata. Dan dia lihat temannya dari jauh kan, saudara sudah mulai mengantuk, matanya sudah begini. Dia lihat teman dari jauh rupanya sadar. Dia bilang gini, kan tapi saking jauhnya, nggak kedengaran suara. Haleluya. Tapi masih ada kode. Haleluya saudara. Gini katanya dari jauh. Hati-hati maksudnya. Ini bahaya. Angin sepoi-sepoi. Kawan, tetap berjaga-jaga salam perjuangan katanya gitu kan. Haleluya saudara. Yang dari jauh waspada. Pegang kuat-kuat ya. Waspada di sepoi-sepoi. Yang di sini sudah mata sudah separuh. Begini lihat kan. Apa itu? Aduh, nggak kelihatan lagi katanya kan. Ada.
dia sudah mulai ngantuk, dia pegang itu dahannya, diayun-ayun sih. Lama-lama dia mengantuk, saudara. Dan dia tertidur. Tiba-tiba dia mimpi dia sudah ada di Amerika. Kalau dia mimpi di Amerika, dia sudah jalan-jalan, dia sudah berubah jadi manusia. Ya, aku jadi orang di sini kan. Wah, kalau dia berenang di pantai-pantai, dia mimpi. Lama-lama saudara, sepoi-sepoi, dia sudah lengah, terlepaslah pegangannya di pohon tadi. Saking dia larut dalam mimpi, capek dia sudah melewati perkara-perkara besar. Tiba-tiba dia merasa, saudara dikasih Tuhan, dia merasa di mimpinya itu, dia naik pesawat katanya. Wih, di atas pesawat, lalu kemudian dia katanya terjun payung gitu kan, saudara. Wih, kok saja terjun payung sekarang? Lalu tiba-tiba dia mimpi dia terjun payung, terjun payung. Tiba-tiba saudaraku dia lupa pakai parasut. Mana parasut itu begitu? Tiba-tiba dia terbangun, dia sudah sementara melayang. Monyetnya selamat apa tidak? Tidak. Jadi monyetnya tidak selamat gara-gara angin sepoi. Nah, ini maksud saya. Hari ini kita berhati-hati, saudara. Amin. Haleluya, kawan-kawanku. Haleluya. Di mana ayatnya? Mari kita lihat. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3. Ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya oleh karena tipu daya dosa. Terus yang terakhir, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Karena kita sudah beroleh bagian dalam Kristus. Kalau zaman dulu masih bisa bilang gitu semua, tapi sekarang tanda binatang sudah beredar. Maka sekarang mesti bertobat. Kalau nggak bertobat, bagaimana saudara bisa berkata begitu? Saudara. Makanya saya berkata, saudara, bagi kita yang sudah mengiring Tuhan sampai pada hari ini, ya, sudah bertobat dari tanda binatang, tidak menerima tanda binatang, saudara, tidak lama lagi. Saya nggak tahu kapan, tapi tidak lama lagi. Yang tahu hanya Bapa di sorga, yang nanti katakan haleluya. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kemudian itu mulai terjadi, itu kita tahu. Ada haleluya, saudara? Gitu, kita tahu. Ya. Dan dikatakan, angkatlah, bangkitlah, angkatlah mukamu. Nah, ini dikatakan begini, kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Sebentar lagi kita jumpa. Kita yang sudah berjuang, kita yang sudah berkata tidak, kita yang sudah membayar harganya, kita yang sudah bertobat. Itu ada haleluya. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Amin. Pada keyakinan kita yang semula, yaitu apa? Yaitu jangan pernah terima tanda binatang. Kalau sudah pernah terima, bertobat. Gitu. Amin. Kalau ada yang berkata begini, tanda binatang yang mana? Nah, ya, itu sudah episode lama itu. Saya kasihan sama orang-orang yang begitu, saudara, tapi tidak ada waktu lagi. Tidak banyak waktu lagi dan tidak banyak energi lagi. Kita harus memusatkan energi kita sama seperti 5 gadis yang bijaksana. Jangan terkecoh, kawan-kawanku. Ya. Tuhan, makanya saya heran, makanya benar-benar dahsyat Tuhan, firman Tuhan ya.
Itu mengenai 5 garis bijaksana itu, saudara, perkara berkata tidak itu benar-benar perkara krusial. Itu memisahkan orang daripada bisa selamat, bisa tidak selamat. Itu penting sekali. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya. Oleh sebab itu, saudara, lihat dari sini dikatakan kita punya keyakinan iman kita yang semula supaya kita teguh, supaya kita beroleh bagian itu. Kenapa? Karena sebelumnya ada begini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ini yang bisa menggagalkan kita. Mungkin perkara-perkara besar tadi kita sudah menang, maka saya berkata hati-hati dengan batu-batu yang kecil, kerikil-kerikil yang bisa membuat kita tersandung. Ada haleluya. Hal-hal kecil jangan dianggap sepele. Kalau memang itu membutuhkan pertobatan kepada Tuhan, jangan tunda-tunda, bertobat segera. Kalau butuh penyelesaian sama Tuhan, selesaikan segera. Ada haleluya, saudara. Masih ada waktu, saudara. Ada haleluya, saudara. Bila saudara dikasih Tuhan, ada orang-orang yang bersalah kepada saudara, saudara dan saya harus melepaskan pengampunan. Ya. Tapi bila yang bersalah saya dan saudara, itu nggak cukup untuk minta ampun sama Tuhan. Saudara mesti minta ampun, minta maaf sama orang yang saudara salah. Itu nggak bisa. Itu mesti kerjakan. Ada haleluya, saudara. Tapi bila ada orang yang bersalah kepada saudara, memang saudara orang itu nggak minta maaf, bukan masalah saudara, urusan dia sama Tuhan. Saudara harus melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni kita. Yang lebih katakan haleluya. Gimana caranya, Pak Pendeta? Saya sudah pernah khotbahkan. Caranya doakan. Kamu tidak ada apa-apa padamu karena kamu tidak berdoa. Iya. Kita saudara tidak pernah mendoakannya. Gimana cara doakannya, Pak Pendeta? Gampang, doakan. Tuhan, aku doakan saudara itu dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Aku doakan dia bisa bertobat dan hasilkan bahwa pertobatan. Ampuni dia Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kan itu Tuhan Yesus cara berdoa. Haleluya. Banyak saudara doakan begitu, ada pengampunan itu pada saudara. Banyak pada saudara. Dan Tuhan lihat. Tapi kalau nggak pernah saudara mendoakannya, makanya nggak ada pengampunan dalam hidup saudara bagi dia. Karena tidak pernah saudara doakan. Ada haleluya, saudara. Sederhana. Tapi Pak, kenapa Pak Pendeta nggak lagi datang ke rumahnya? Kenapa Pak Pendeta nggak lagi makan babi kuning sama dia? Ya tentu saja tidak. Ada haleluya, saudaraku. Ada haleluya, saudara. Tentu saja tidak. Saya mau kasih contoh yang paling real ini ya, untuk menjelaskan hal itu. Biar jangan anak-anak Tuhan kena tipu daya setan ya. Lihat Tuhan Yesus. Waktu di Nazaret itu di tempat keluarganya, di situ juga di kota Nazaret itu, dia mau dilempar dari tebing gunung. Betapa jahatnya orang-orang itu. Betul atau tidak? Betul. Betul, saudara? Betul. Lalu, pernahkah saudara dengar Tuhan Yesus kembali kepada mereka? Enggak pernah. Tapi apakah Tuhan Yesus mengampuni mereka? Pasti, karena Tuhan Yesus berkata, ampuni mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ada haleluya? Bagaimana dengan imam-imam dan orang-orang menyalibkan dia? Apakah Yesus tidak mengampuni mereka? Tentu saja Tuhan Yesus mengampuni. Doa Tuhan Yesus jelas, Bapa ampuni mereka. Haleluya. Terus waktu Tuhan Yesus bangkit, kepada siapa Tuhan Yesus tunjukkan dirinya? Kepada murid-muridnya yang mengasihi dia. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidak tunjukkan dirinya kepada orang yang memaku tangannya? Atau orang imam-imam besar itu yang meludahi dia? Sanhedrin yang menempelin dia. Kenapa dia tidak tunjukkan? Bayangkan kalau dia tunjukkan dirinya kepada orang yang memaku tangannya, tiba-tiba Tuhan Yesus bangkit ya. Tiba-tiba Tuhan muncul, aku Yesus yang kau paku. Ini tangan yang kau paku, aku hidup sekarang penuh dengan kemuliaan. Kira-kira yang maku tangannya Yesus bertobat apa enggak? Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak lakukan? Saya kasih tahu. Karena Tuhan Yesus mengampuni. Tapi orang itu kalau nggak mau bertobat, ya ke neraka. Kenapa? Karena untuk rekonsiliasi,
membutuhkan dua pihak. Yang satu mengampuni, haleluya. Haleluya. Yang jahat harus bertobat. Karena orang Farisi tidak ada yang bertobat, tidak ada pertobatan, maka Tuhan Yesus tidak pernah menjumpai mereka. Paham saudara? Jadi tugas kita hanya mengampuni, selesai. Jangan ada yang mau ditipu daya iblis. Terus sudah tertuduh, iya kenapa gak usah? Dengarkan saudara, apalagi di akhir zaman ini, perpisahan sedang terjadi dari Tuhan. Wahyu 22 ayat 11. Orang yang cemar, biar terus cemar. Orang yang jahat terus berbuat jahat. Orang yang baik, biar terus berbuat kebenaran, kebaikan. Orang yang kudus, biar terus menguduskan dirinya. Pilih di mana kita berada. Haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Dan biarlah kita hanya memusatkan pikiran kita dan seluruh energi kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ada haleluya. Haleluya. Nah, sekarang perhatikan. Hal-hal yang kecil, misalnya begini. Sekarang saya mau kasih tahu biar jelas. Misalkan saudara bersungut-sungut, kurang bersuka cita, itu bahaya loh. Memang kelihatannya kecil. Bayangkan ketika saudara sedang tidak bersuka cita, saudara sedang bersungut-sungut, saudara tidak segera sadar dan sudah segera bertobat, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi denganmu kawan? Coba pikir. Misalkan pikiran saudara sedang negatif, saudara tidak jaga sungguh-sungguh, kan hal kecil kan, orang lain nggak tahu. Tiba-tiba sangkakala berbunyi, tampak tanda manusia di langit, pikiran saudara sedang negatif, kita. Ini hal-hal kecil, ini yang maksud saya. Kerikil-kerikil yang ada, angin sepoi-sepoi. Apa lagi? Hal-hal kecil. Saudara, sebelum keluar rumah berdoa sungguh-sungguh. Di akhir zaman kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Tanpa bisa itu ya. Suatu hari saya jalan, naik sepeda motor. Perhitungan saya sudah aman. Itu jalan bukan jalan besar, jalan masih di jalan perumahan. Ada haleluya. Ini jalan saya di sini. Kalau yang dari sana jalannya di sini. Haleluya saudara. Saya jalan. Tiba-tiba bisa-bisanya orang jalan di depan saya itu zigzag di depan saya. Di depan saya persis. Saya berteriak, woi, sudah gitu. Saya langsung berhenti. Itu sebentar itu barusan hampir terjadi sesuatu saudara. Dan dia berlalu begitu saja. Saya nggak habis pikir. Syukur-syukur itu jalan di perumahan. Kalau di jalan raya kan bahaya, kecepatan bisa tinggi. Arti gini saudara, saudara keluar dari jangan tidak pernah berdoa. Segala sesuatu kerjakan berdoa dahulu. Haleluya. Gitu di akhir zaman. Ya. Kalau nanti ada persoalan di luar, saudara lebih baik lepaskan. Hindari. Haleluya. Ini tips-tips. Jangan nanti kita malah, kalau dulu mungkin, wow, saya harus hadapi ini. Sekarang saya kasih tahu, biarlah saudara bersekutu sama Tuhan Yesus saja, itu lebih penting. Bisa-bisa nanti yang bukan merupakan persoalan, bisa menjerat dan bisa menjadi benang kusut nanti di luar sana. Ini nasihat-nasihat bagi kita di akhir zaman. Ada haleluya. Sekarang cek kehidupan kita. Ya, bila memang kita pernah mungkin ada salah, aku nggak sesuai firman Tuhan ini, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, kalau memang enggak, aku salah dalam perkara ini, Tuhan tunjukkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kalau memang sudah nyata, saudara jangan tunda-tunda, selesaikan sama Tuhan. Jangan nanti itu menjadi penghalang kita bertemu dengan Tuhan. Berhati-hati kita di hari-hari yang terakhir. Ada haleluya saudaraku. Satu hari saya pernah berdoa. Tuhan, saya mau berdoa tentang suatu perkara. Tuhan, biar Tuhan tunjukkan sama saya. Saya sudah cek, saya sudah ibaratnya sama seperti kita. Sudah pernah goreng ikan? Ada yang goreng ikan sekali ini? Langsung angkat, langsung jadi. Ada yang gitu? Tidak. Nah, kan? Kita pastikan dia matang di segala arah. Haleluya saudara. Ini kurang matang dibalik dan ditambahkan panasnya apa segala macam. Pasti dia matang baru kita angkat. Gitu, jadi saya cek.
salah satu topik ini saja, saya selesai. Sudah baik semua begini. Nah, lalu kemudian saya tidur, saya berdoa, Tuhan, tunjukkanlah mana salahnya, memang ada kelemahan dan sebagainya. Wih, doa ada sungguh-sungguh, saudara. Amin. Pagi-pagi sungguh-sungguh saya bangun. Bangun nih, saya dapat mimpi apa ya? Ternyata Tuhan kasih tunjuk saya mimpi lucu-lucu sepanjang malam itu, saudaraku ya. Nah, sampai sempat sepanjang waktu tengah malam saya terbangun mau buang air kecil itu saya tertawa. Gitu saya pikir. Kan tapi saking ngantuknya saya tidur lagi setelah selesai dari kamar mandi, saudaraku ya. Jadi betapa seriusnya saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan. Tuhan kasih yang lucu-lucu. Dari situ saya berpikir, saya mendapat sebuah kesimpulan. Berarti memang sudah beres di tangan saya, tidak ada apa-apa. Ada haleluya, saudaraku? Ya mungkin di sana yang salah mereka semua itu. Ya, karena saya sudah. Saudara, saya tahu. Mana-mana mungkin saudara sedang misalkan saudara dalam kebaktian atau saudara dengar firman Tuhan, saudara merasa sepertinya ada teguran kepada saya, ada firman Tuhan kena kepada saya atau apa? Cek. Ini bukan lagi waktunya untuk kena firman Tuhan lalu tersinggung. Yang begitu sudah jauh ketinggalan di sana. Ada haleluya, saudara. Ada haleluya. Hari-hari sekarang ini hari-hari berhati-hati. Ada haleluya. Perhatikan keluarga kita, perhatikan kehidupan kita. Saya beritahu, saudara yang akan menuai apa yang saudara kerjakan. Kalau benar saudara dan saya hati-hati, benar kita ini menyucikan diri dan sungguh-sungguh hidup untuk memang kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sedang dimenangkan firman Tuhan yang dikatakan di dalam Lukas 21 tadi, maka berbahagialah kita bila kita mengerjakannya. Ada haleluya, saudara? Perhatikan lagi di sini. Dikit lagi ya, sudah dari tadi saya khotbah ya. Perhatikan, saudara. Dalam Ibrani pasal 3 tadi. Ibrani pasal 3. Supaya apa? Ini dikatakan begini. Siapakah ayat 16? Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengarkan suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpah bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Siapa orang-orang ini? Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi mereka tidak berhasil masuk tanah Kanaan. Dengar, ini terakhir dari saya, kalimat terakhir. Mungkin kita sudah tidak menerima tanda binatang. Mungkin kita juga sudah bertobat dari menerima tanda binatang. Tapi jangan sampai gara-gara persoalan-persoalan yang kecil kita tidak masuk kepada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada haleluya. Itu sebabnya jika masih ada hari ini adalah panggilan buat kita bertobat, menyucikan diri, membersihkan diri, dan juga biarlah kita kerjakan. Jangan bimbang, jangan ragu, saudara, bahwa semuanya sedang terjadi sekarang ini. Jangan takut, melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Ada haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kita nyanyikan kekuatan di jiwaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.